berkeluar. Halo, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, kita kembali dapat berkumpul dalam acara komunitas meditasi Kristiani Keuskupan Agung Samarinda. Pada malam hari ini kita telah memasuki pertemuan kita yang ke-68 kali pertemuan, dan sebelum acara ini kita mulai, mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam doa pembukaan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas kemurahan hati-Mu, kebaikan-Mu, dan belas kasih-Mu pada kami semua. Hingga pada malam hari ini kami semua boleh dapat berkumpul untuk kembali melanjutkan pertemuan komunitas kami, meditasi Kristiani Keuskupan Agung Samarinda. Terima kasih atas kesehatan jasmani yang telah Engkau berikan kepada kami, juga kepada saudara-saudari kami yang mungkin pada malam hari ini berhalangan hadir. Kiranya Engkau menyertai mereka selalu, menjaga mereka selalu, dan melindungi mereka dari segala mara bahaya. Ya Bapa, kami juga ingin mendoakan bagi keadaan dunia yang saat ini masih dalam keadaan kurang baik. Kiranya Engkau berbelas kasih pada kami semuanya, Tuhan, agar kiranya kami semua dapat terhindar dari segala mara bahaya yang lebih merugikan kemanusiaan. Kami mohon ya Bapa, tuntunlah hati dan pikiran kami selalu. Bapa, pada malam hari ini kami mohon penyertaan-Mu untuk kami semua di sini, agar kiranya materi pada malam hari ini dapat kami serap, dapat kami terapkan, dan kami laksanakan seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga ingin mohon kiranya Engkau memberkati seluruh perangkat elektronik kami, agar kami boleh dapat melaksanakan pertemuan kami ini dalam keadaan baik. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang zaman. Amin. Di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari kita persiapkan untuk masuk dalam pembacaan Injil yang akan dilayani oleh Bapak Basuki. Silakan Pak Basuki. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kita dengarkan bacaan kitab suci diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 1 sampai 13. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi batu." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti."
Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, "Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita persiapkan hati untuk bermeditasi. Meditasi akan dilayani oleh Ibu Sabransyah. Silakan, Bu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Duduklah dengan tenang dan posisi diam, punggung tegak setegak mungkin. Turunkan pundak agar posisi rela. Letakkan tangan di atas paha, bisa terbuka atau tertutup. Bersikaplah tenang, namun penuh perhatian. Tutuplah mata perlahan-lahan. Tersenyumlah sedikit agar lebih rileks. Tarik napas panjang, hembuskan. Perhatikanlah napas. Tarik, hembus. Musik akan membuat kita lebih rileks. Bapa Surgawi, bukalah hati kami kepada keheningan hadirat Roh Putramu. Bimbinglah kami kepada misteri keheningan ilahi, di mana anugerah kasih-Mu memancar kepada setiap orang yang merindukannya. Maranatha. Datanglah Tuhan Yesus.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih Ibu Sabransia. Mari kita lanjutkan. Sekarang kita masuk pada pembacaan weekly teaching kita tentang diri sejati. Diri sejati, the true self. Yesus menggunakan frasa, diri sejati kita, our true self. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri, atau true self. Lukas 9, ayat 25. Sangat sulit untuk menjawab pertanyaan itu, apa itu diri sendiri, atau self? Apa diri sejatiku, atau true self? Sungguh tak bisa dijelaskan. Tetapi nyatanya sungguh sangat penting untuk kita pahami artinya, karena untuk alasan inilah kita melakukan semua usaha untuk meninggalkan diri palsu kita. Tak bisa dijelaskan, tetapi saya menemukan satu frasa indah dari seorang filsuf India dari abad ke-7. Dia mengatakan, diri sendiri, atau self, adalah cahaya batin. Menampakkan dirinya dan tidak menjadi objek persepsi. Dalam Injil Thomas, ada perkataan rahasia Yesus, kerajaan Allah ada di dalam dirimu dan tanpa dirimu. Jika engkau mengenali dirimu sendiri, engkau akan dikenali. Dan engkau akan tahu bahwa engkau adalah anak-anak Bapa yang hidup. Menurut saya, Yesus mengacu pada hal tersebut saat dia menjawab orang Farisi dalam Injil Lukas ketika orang Farisi itu bertanya, kapan kerajaan Allah akan datang? Dia menjawab, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah, juga tidak dapat orang mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Lukas 17, ayat 20-21. Jika kita melihat hubungan antara kerajaan Allah dan diri sejati, persamaan mereka, walaupun sesungguhnya adalah hal yang sama, adalah bahwa kita tidak dapat mengamatinya. Kita tidak dapat berkata, lihat, ini dia, atau, ini dia. Kerajaan Allah adalah pengalaman akan diri sejati kita, dan hal ini tidak memerlukan pengamatan. Dengan kata lain, di luar kesadaran kita. Di luar aktivitas pikiran yang normal atau umum yang mana kita biasa mengobjektivitaskan segala hal, menganalisanya dan memberinya nama. Kita terus-menerus melakukan hal ini baik kita seorang intelektual ataupun bukan. Kita terus-menerus mengintelektualkan segala hal, mengobjektivitaskan segala hal. Mungkin sedikit membantu untuk melihat diri sejati yang tak dapat kita amati ini dalam hubungannya dengan ego. Cara terbaik untuk menjelaskannya mungkin dengan sebuah kisah. Ada sebuah kisah mengenai seorang pria yang membantu seorang malaikat dan, sebagai tanda terima kasih, pria itu diberi seorang pelayan. Pelayan ini sepertinya pelayan yang ajaib, yang akan melakukan semua keinginan majikannya. Benar-benar enak memiliki pelayan seperti itu dan selama beberapa hari, majikan ini menggunakan pelayannya untuk mendapatkan apapun yang dia inginkan. Tetapi setelah beberapa hari, dia sudah mendapat semua yang dia inginkan, dan dia ingin pelayannya itu tinggal diam saja. Sebaliknya dia mendapati bahwa pelayannya ini tidak dapat dikendalikan. Pelayan ini terus-menerus mendatanginya, dan tidak memberinya waktu istirahat, dan selalu meminta hal-hal untuk dikerjakan. Lama-kelamaan dia mulai benar-benar menggerogoti dan melelahkan majikannya. Pria itu benar-benar hampir sampai pada titik kejatuhannya, sampai akhirnya dia mendapat suatu ide yang bagus. Dia membuat sebuah tiang besar di tengah-tengah halaman rumahnya. Setiap kali pelayan itu datang padanya,
meminta sesuatu untuk dikerjakan dan majikan itu tidak mau memberinya sesuatu untuk dikerjakan, dia berkata, "Sana, naik turun tiang itu berulang-ulang sampai aku bilang berhenti." Kisah ini cukup bagus untuk menggambarkan hubungan antara diri sejati, atau true self, dengan sang ego, dan bahkan menyatakan suatu hal mengenai misteri doa. Naik turun tiang itu bisa dijelaskan sebagai doa kita. Semua doa memiliki kualitas pengulangan ini, membuat pikiran diam membawa kita pada ketenangan, pada guyes, suatu disiplin, dan suatu disiplin pengulangan semacam mantra, menjaga ego tetap pada tempatnya, penolakan identifikasi palsu kita pada ego secara radikal. Keadaan kesadaran tanpa diri ini adalah keadaan diri sejati kita. Itulah sebabnya kita tidak dapat melihat diri sejati kita. Seperti yang dikatakan oleh Santo Irenaeus bahwa Allah tidak dapat menjadi objek pengetahuan kita. Kita hanya dapat mengenal Allah dengan berbagi dalam pengenalan diri Allah sendiri. Kita tidak akan pernah bisa berkata, "Lihat, ada Tuhan," seolah-olah Tuhan adalah sesuatu atau seseorang yang terpisah dan di luar diri kita. Tuhan tidak akan pernah bisa menjadi objek pengetahuan kita. Roh Allah adalah pengenalan diri Allah. Dan pewahyuan Kristiani yang besar adalah rahmat Roh Kudus, seluruh tujuan dan arti dari hidup dan misi Yesus, pencurahan Roh Kudus, adalah pencurahan pengenalan diri Allah ini, kasih Bapa dan Anak yang menyelimuti kita, menyerap kita ke dalam pengenalan akan Allah. Kita hanya dapat mengenal Allah dengan dituntun ke dalam Roh Allah. Sebagaimana halnya kita tidak dapat melihat Allah sebagai objek, kita juga tidak dapat melihat diri sejati kita. Sama halnya kita juga tidak dapat melihat diri sejati orang lain. Kita tidak dapat mengatakan, "Diri sejatiku sedang melihat diri sejatimu." Apa yang Yesus maksudkan adalah suatu keadaan tanpa diri, atau keadaan tanpa ego, yang mana kita dapat saling melihat, mengenal dan mengasihi Kristus dengan orang lain karena kita melihat, mengenal dan mengasihi Kristus dalam diri kita. Keadaan waktu melihat seseorang seolah-olah mereka terpisah dari kita adalah keadaan egoistis, keadaan dualitas dan keterpisahan. Dalam keadaan inilah dalam mana kita biasanya berhubungan satu dengan yang lain, egoku berhubungan dengan egomu, kita saling mendapati bahwa orang lain itu menarik atau tidak menarik. Kita bisa setuju atau tidak setuju. Kita bisa suka atau tidak suka. Kita mencintai atau membenci. Kita menghakimi atau mengampuni. Semua aktivitas yang membuat kita berelasi satu dengan yang lain, dan inilah aktivitas komunitas yang vital, ada pada tingkat ego. Dalam suatu komunitas Kristiani, kita bertujuan untuk saling bertemu, tetapi tidak pada tingkat ego kita yang terpisah, tetapi dalam visi Benediktus, untuk saling mengasihi pada tingkat diri sejati kita, di mana kita adalah satu, dan di mana kesatuan yang kita miliki tidak lain adalah Kristus sendiri. Kita tidak dapat memisahkan Kristus dari diri sejati kita. Saya tidak tahu apakah ada seseorang yang dapat mengatakan bahwa Kristus adalah diri sejati kita, tetapi kita tidak dapat memisahkan Kristus dari diri sejati kita. Jika kita menemukan diri sejati kita, maka kita menemukan sinyal di mana kita dapat berhubungan satu dengan yang lain dengan cara yang benar-benar saling mengasihi, tulus, penuh empati, tanpa menghakimi, penuh toleransi, bersabar terhadap kelemahan tubuh dan karakter masing-masing. Hal ini sungguh-sungguh berhubungan dengan relasi kita satu dengan yang lain, misalnya sangat berhubungan dengan pengampunan. Kita tidak bisa sungguh-sungguh mengampuni orang lain jika kita tidak bersentuhan dengan identitas sejati kita, inti kebaikan utama kita. Kita tidak dapat saling mengampuni, dan oleh karena itu kita tidak dapat masuk ke dalam suatu relasi dengan orang lain jika kita tidak bersentuhan dengan diri sejati itu.
Proses pengampunan ini menempati tempat penting dalam visi Kristiani karena alasan berikut, karena dalam proses pengampunan itulah kita terlepas dari ego kita dan mendapati diri sejati kita, suatu pengalaman di mana kita menemukan kekuatan untuk saling mengasihi. Kristus adalah contoh dan guru utamanya. Dalam doa murni inilah ego itu ditransendensikan. Dalam transendensi ego ini, pemulihan dan persatuan menjadi mungkin terjadi. Jadi setelah menemukan diri sejati, kita sampai pada kondisi Allah, yaitu bisa mengasihi tanpa syarat. Itulah panggilan kita untuk menjadi sempurna, seperti Bapa di sorga adalah sempurna, Bapa kita di sorga yang memberi matahari bagi yang jahat maupun yang baik, sama-sama mengasihi yang jahat maupun yang baik. Kita dipanggil untuk mengasihi sama seperti itu, saling mengenal seperti itu, pada dasar keberadaan kita, untuk saling mengenal dan mengasihi satu sama lain dalam Allah. Kita hanya dapat melakukannya jika kita telah menemukan diri sejati kita, diri sejati yang tidak dapat kita lihat, tetapi diri sejati kita apa adanya. Inilah sebabnya titik awal dari setiap perjalanan spiritual jenis ini adalah pengenalan dan peneguhan akan kebaikan-kebaikan utama kita. Hal ini mungkin titik yang paling sulit untuk dicapai bagi kita pada umumnya, karena sebelum titik tersebut dapat kita capai, kita tidak dapat benar-benar percaya bahwa perjalanan ini memungkinkan. Mungkin memang benar, sebelum kita percaya akan kebaikan-kebaikan utama kita sendiri bahkan takut menemukan diri kita yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Bacaan yang luar biasa sekali ya, terkait diri sejati atau the true self. Saya sedikit mengingatkan mungkin teman-teman minggu lalu terkait ego ya, ini nyambung ke sekarang ini terkait diri sejati kita ya. Luar biasa, hampir semua adalah poin-poin utama dalam bacaan kita ini, terlebih pada perkataan dari kesimpulan dari keseluruhan dari tentang diri sejati kita gitu ya. Jika kita menemukan diri sejati kita pasti akan sampai pada kondisi Allah gitu ya, yaitu kita bisa mengasihi tanpa syarat. Itu merupakan tujuan dari mengapa Allah mengajarkan kita agar kita dapat terpanggil untuk menjadi sempurna. Sama seperti Bapak tentunya, ini ajaran dasar iman Katolik kita juga salah satunya. Dan jika ada Bapak Ibu ingin berbagi atau mungkin sharing, juga menanyakan terkait bacaan pada malam hari ini, silakan bertanya. Di sini kita ada Ibu Siska, ada Ibu Novi juga. Selamat malam Bu Novi, udah sehat ya Bu? Selamat malam Bu. Ada Bu Nunu juga sudah hadir. Terima kasih ya. Baik. Selamat malam, terima kasih. Baik, silakan Bapak Ibu. Pasti terkait diri sejati kita nggak perlu lihat diri orang lain ya. Karena diri sejati kita itu hanyalah diri kita sendiri yang tahu seperti apa. Jika berkaitan dengan ego, pasti minggu kemarin sudah paham juga ya. Bahwa ego itu apabila ditempatkan pada tempat yang tepat, itu tidak akan merugikan. Namun jika kita salah menempatkan ego kita, ya kita tidak akan dapat memahami, apalagi untuk masuk pada kondisi Allah ini ya, mengasihi tanpa syarat ini ya. Ego itu memang perlu kita pahami, kita ketahui tentang diri sejati kita yang ada di dalam diri sejati kita. Dan ego itu bukan sesuatu yang buruk gitu, jika ditempatkan pada tempat yang benar. Silakan Bapak Ibu sekalian. Ini tentang diri kita loh ya, kalau saya mencoba merefleksi tentang bacaan ini, ini semua tentang hidup kita, tentang diri kita. Apa saja bisa kita
bicarakan tentang diri kita, diri sejati kita. Sejauh mana kita telah sampai pada pemahaman bahwa diri sejati kita ini, kita telah sampai pada kondisi Allah, itu kita bisa merefleksikannya juga ya, hingga pada panggilan menjadi sempurna. Mari silakan, ada Pak Leo. Ya, selamat malam Bu Lisa. Selamat malam Bapak Ibu. Ada suster ya, suster Romo kan mungkin ini. Karena saya pakai HP nggak bisa lihat semuanya. Ya, seperti yang disampaikan Bu Lisa, bahwa memang ternyata lebih sulit melihat diri sendiri. Lebih mudah melihat diri orang lain. Seperti itu ya Bu Lisa ya. Ya, sampai sekarang pun saya juga nggak mengerti bagaimana diri saya. Gitu. Jadi memang materinya agak sedikit membingungkan buat saya bagaimana diri sejati itu. Sehingga mohon pencerahannya seperti apa sih? Dan bagaimana kita mau, kalau menurut saya sih lebih menetralkan ego kita ya. Pada saat kita melakukan meditasi, masuk ke dalam keheningan itu seperti apa. Demikian Bu Lisa, terima kasih banyak. Selamat malam. Terima kasih Pak Leo. Berarti Pak Leo masih mencari seperti kayak jati diri gitu ya. Masih mencoba untuk mencari tahu diri sejati diri itu seperti apa. Dan kita semua pasti puji Tuhan ya, kita bisa memahami itu karena tidak semua orang bisa masuk dalam refleksi seperti itu gitu. Tidak semua orang bisa memahami kekurangan diri pribadi dirinya sendiri gitu. Apa yang belum, apa yang bisa kita refleksikan terhadap diri kita sendiri, bersyukur kita bisa. Bukan berarti kita harus mengenal secara utuh tentang diri sejati kita itu. Semuanya itu ada prosesnya. Kita yang hanya lagi untuk mencapai diri sejati kita bersama bisa sampai pada tujuan yaitu Allah sendiri. Baik, ada lagi? Dan Ibu Nunu. Selamat malam, bisa Bapak Ibu sekalian yang terkasih, suster. Seperti dikatakan oleh Pak Leo, saya juga sependapat. Maksud saya begini, kita lebih mudah mengenal orang, misalnya orang salah, kita begitu tahu. Tapi ketika kita melakukan kesalahan kita, sepertinya kita itu harus memerlukan waktu untuk merefleksikan kesalahan kita, untuk mencari kesalahan kita. Sementara kesalahan orang lain tuh kita cepat mengetahuinya gitu loh Bu. Mungkin itu aja. Ya, betul. Bisa juga seperti itu ya. Kita kadang bercermin gitu ya. Kita merefleksikan diri, kita bercermin itu, kita melihat dari sisi orang lain juga bisa. Dengan demikian kita mencoba untuk mawas diri juga bisa juga. Menjadi cermin bagi kita, mana yang baik dari orang lain, mana yang baik kita serap, mana yang buruk mungkin kita abaikan gitu. Oleh karena itu kita harus memiliki pemahaman antara benar dan buruk atau salah dan baik begitu ya. Jadi benar juga yang dikatakan Ibu Nunu ya. Kadang memang kita melihat diri orang lain, cepat menyimpulkan ini dan itu, tapi pada dasarnya semuanya ini kembali kepada proses itu sendiri. Itulah proses kita dalam kehidupan kita. Selalu pasti akan ada tidak harus langsung kita masuk pada diri sejati kita itu sendiri. Kita bisa melihat di sekeliling kita seperti apa dan mengintrospeksikannya kembali ke dalam diri kita. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Selamat malam Bu Lisa. Selamat malam Pak. Mungkin diri sejati itu menurut saya nggak tahu salah atau benar.
apakah suara hati ya? Mungkin suara hati. Karena menurut saya suara hati dan ego atau suara pikiran itu memang bagusnya bisa seimbang. Terus terang kalau saya seperti gitu. Kadang-kadang hati itu mengajak. Kadang-kadang terus pikiran itu mempertimbangkan. Kadang-kadang hanya kuat yang mana aja. Tapi suara hati itu pelan banget gitu. Pelan banget mengingatkan hanya sekali. Tapi kalau pikiran itu pertimbangannya banyak banget. Untung, rugi, nanti kalau bagaimana. Mungkin yang menurut saya diri sejati itu namanya suara hati itu ya. Mungkin terima kasih Bu Lisa. Selamat malam. Baik, terima kasih. Baik, ini terkait diri sejati, diri berarti. Kalau mungkin ya mohon dikoreksi Ibu Novi dan Ibu Sika. Dari pemahaman saya ketika diri sejati itu kan masih berkaitan tentang diri kita ya. Kalau apa yang Pak Basuki maksud itu tentang apa yang ada di dalam diri sejati kita, suara hati itu sendiri gitu ya. Itu memang satu kesatuan ada di dalam diri sejati kita. Itu bisa kita bedah nanti mungkin terkait hati nurani itu sama juga dengan hati suara hati atau conscious ya, examination conscious kalau nggak salah itu ada pemeriksaan batin juga gitu. Tapi mungkin ini kita memahami diri sejati kita dulu gitu. Untuk hingga akhirnya bisa masuk ke dalam suara hati itu seperti yang Pak Basuki pahami itu bahwa ada suara atau apa segala macam itu butuh ya kalau mau dipikir pengendalian juga ya, tapi ini masih kita bedah dulu terkait kita bicarakan dulu tentang diri sejati itu, diri kita dulu. Bagus juga itu memang, karena memang inti terdalam dari diri sejati kita itu ya suara hati itu sendiri. Tapi apakah suara hati itu bisa salah atau benar? Makanya nanti dulu gitu. Bagus sekali, benar Pak. Nanti kita bicarakan terkait suara hati. Lanjut dulu ya. Bisa juga dikaitkan ya mungkin Ibu Novi sama Ibu Siska. Itu satu kesatuan. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Atau mau langsung Ibu Novi sama Ibu Siska bahas terkait apa yang ditanyakan oleh Pak Leo, pencerahannya seperti apa, dari Ibu Nunu, dari Pak Basuki. Mari silakan. Novi aja dulu. Ini ahlinya Siska sih. Tadi kalau Pak Leo ya nggak paham ya. Tapi dari sharingnya Pak Leo sama Bu Nunuk minta dijelaskan, nanti biar dijelaskan Bu Siska. Saya cuma ingin nanggepi yang Pak Basuki tadi cerita. Benar Pak, suara hati diri sejati itu sulit memang dikenali, tapi memang bisa dialami, bisa dirasakan. Ya betul, salah satunya dari bentuk mengalami diri sejati, ya munculnya memang dari suara hati itu yang paling kencang, betul Pak. Dan itu enggak kebanyakan mikir, enggak kebanyakan analisa, tapi mantep, terus ada sebuah rasa yang damai, enggak terbantahkan. Nah, itu suara hati. Nah, nanti kalau diolah sama pikiran, dianalisa dan sebagainya, ada ruwet itu. Nanti suara hatinya bisa menggok-menggok, enggak karu-karuan. Jadi kalau kita mau jelaskan apa itu diri sejati, bagaimana, ya itu nanti kita kembali berteologi untuk lebih detailnya dan lebih jelasnya
Itu nanti Ibu Siska akan jelaskan lebih bagus. Ayo Sis, kamu Sis. Mungkin Pak Teji bisa bantu nanti. Ya, terima kasih. Itu aja dari saya. Terima kasih Bu Novi. Kalau dari saya sih jawabannya sama seperti yang minggu kemarin. Jadi ini ego itu pada dasarnya itu kalau dilihat dari keinginan ya, kalau ya sebetulnya kita nggak perlu mengamati ego. Itu kembali lagi seperti yang tadi dibahas, diri sejati itu nggak bisa diamati, bukan objek untuk diamati begitu. Tapi kita bisa membedakannya dari diri yang palsu, dari pengidentifikasian. Minggu kemarin saya sudah jelaskan bahwa ego itu paling gampang saya ambil dari pelajarannya Henry Nouwen. Dia bilang, aku adalah apa yang aku lakukan. Jadi kalau kita mengidentifikasikan diri, menganggap diri kita dengan sesuatu yang kita lakukan, nah itu yang menjadi diri palsu. Kita itu bukan sesuatu yang kita lakukan. Kalau kita bisa ngarang lagu, kita menganggap diri kita itu sebagai misalnya pengarang lagu, komposer, kita itu pengarang buku. Itu bisa mengarang buku, bisa mengarang lagu, entah kita bisa melakukan apa aja. Oh, saya ini koki misalnya. Begitu profesi kita, ya, kita menganggap diri kita sebagai profesi kita. Lalu kalau kita tidak bisa menjalankan profesi itu, kita merasa bukan siapa-siapa. Nah, itulah yang kita namakan diri palsu. Kita itu masih ada walaupun kita misalnya asalnya seorang guru. Walaupun kita tidak mengajar lagi, kita pun tetap ada. Tetap ada, tetap dikasihi Tuhan, toh? Gitu loh. Tapi kalau misalnya ada orang yang mengidentifikasikannya berlebihan, itu kalau tidak bisa melakukan sesuatu terus merasa down. Nah, itu berarti diri kita itu mengidentifikasikan dengan itu tadi apa yang kita lakukan. Atau kita mengidentifikasikan diri dengan apa yang kita punya. Kita punya kedudukan. Saya ini kepala cabang atau CEO atau apalah kedudukan kita gitu. Kita punya harta, kita punya apa aja lah gitu. Nanti kalau kepemilikan kita hilang, kita itu merasa bukan siapa-siapa lagi, down. Nah, itu berarti kita mengidentifikasikan diri dengan ego tadi. Karena kita itu pada dasarnya bukan apa yang kita punya. Semua yang kita miliki itu kan hanya sebagai penunjang kita hidup di dunia, toh. Apa yang kita lakukan itu pun hanya sebagai penunjang, tapi itu bukan diri sejati kita. Lalu apa yang diomong orang mengelu-elukan kita, ya toh, orang mencemooh kita, apalagi kalau kita dirasani jelek, gitu kan, bisa uring-uringan lama banget begitu. Nah, sebetulnya apa sih atau siapa sih diri sejati kita? Kalau bukan tiga itu yang seringkali kita lakukan, mengidentifikasikan diri dengan ketiga hal itu. Nah, contohnya sih waktu Yesus itu tadi kemarin bacaan kapan ya? Hari ini atau kemarin ya? Yang Yesus dicobai dicobai tiga cobaan, itu tiga ego tadi, tiga pengidentifikasian tadi itu semua disangkal oleh Yesus. Karena Yesus sudah mengenal dirinya yang sejati. Makanya dalam pelayanan, waktu Yesus dielu-elukan, dia tidak sombong. Pada dalam pelayanan, waktu Yesus dikritik, dia tidak down. Tetap move on. Karena Yesus kenal siapa diri sejatinya. Nah, menurut ajaran gereja, diri sejati kita adalah anak Allah. Itu diri sejati kita. Takdirnya kita jadi anak Allah. Jadi orang mau ngatain apapun, aku tetap anak Allah. Saya nggak punya apa-apa, juga tetap saya anak Allah. Saya nggak bisa melakukan apa-apa, saya ini tetap anak Allah. Itulah diri sejati kita. Nah, kita kalau misalnya ada apa-apa, dikritik orang, ya mau dikritik ya nggak apa-apa, aku tetap anak Allah kok.
Ya toh? Aku mau dipuji-puji setinggi langit, biarin aja, aku tetap anak Allah kok. Gitu. Saya punya harta banyak, punya kedudukan tinggi, saya tetap anak Allah. Makanya waktu kita punya kedudukan tinggi atau punya banyak harta, kita nggak sombong. Kita tahu diri kita. Intinya begitu. Sudah menjawab. Semoga sudah menjawab. Berarti bisa dikatakan kalau kita benar-benar memahami posisi kita sebagai anak Allah itu, tentu saja ketika kita sudah meyakini bahwa kita adalah anak Allah, kita tentu sudah masuk pada ketaatan gitu ya. Karena tidak mungkin kita mengakui kalau kita sebagai anak Allah tanpa kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan itu sendiri kan. Karena Yudas bisa mengakui Yesus sebagai sahabatnya, tapi di belakang dia mengkhianati Yesus akhirnya. Misalnya seperti itu. Tapi kalau kita dalam keyakinan kita sudah menjadi sebagai, kata Ibu Novi bilang, kita harus yakin kita sebagai anak Allah. Nah, berarti di luar dari semua yang Ibu Novi sampaikan, Ibu Siska sampaikan tadi bahwa mau kata orang bilang begini, saya ini punya kedudukan ini dan itu, saya begini, saya begitu, saya tetap posisi tenang dan merasa bahwa saya memang benar anak Allah. Dan keyakinan itu tentu kesimpulan besarnya adalah kita sudah bisa sempurna dalam arti dalam hal pengampunan, gitu ya Bu ya. Bisa dikatakan seperti itu ya. Karena tentang pengampunan. Ketika ada orang lain yang menjelekan kita, udah kita anak Allah, aku mengampunimu gitu misalnya. Atau ada orang yang menjelekan kita, nggak masalah, aku tetap mengampunimu karena aku anak Allah. Bukankah Yesus mengatakan bahwa kita harus mentaati seluruh apa yang ajarannya Dia? Karena kalau kita sudah meyakini kita anak Allah, pasti segala sesuatunya kita jalani ringan-ringan aja gitu ya Bu ya, karena kita udah ikhlas gitu ya. Ya, itu semuanya asal semuanya dari dalam ya, dari hati. Kita punya pengalaman dikasihi Allah, kita merasa jadi benar-benar merasakan punya pengalaman sebagai anak Allah. Pengampunan itu nggak terpaksa begitu. Jadi karena kita itu anak Allah, jelas kita harus melakukan apa yang dilakukan oleh Allah. Mencitrakan Allah, kita itu gambar Allah. Jadi kita itu melakukan apa yang dilakukan Allah. Melakukan pekerjaan Allah karena kita anaknya. Kalau hamba beda. Kalau kita hamba Allah, kita hanya mengira, menurut saya Allah ini seneng begini gitu. Apa yang saya anggap Allah suka. Itu hamba. Tapi kalau kita anak, kita itu melakukan pekerjaan Allah. Dan sebagai anak kita kenal siapa Bapa kita. Karena Yesus seperti Yesus itu kenal Bapanya, punya relasi yang dekat dengan Bapanya. Maka dia melakukan pekerjaan Allah. Sebagai anaknya, dia melakukan pekerjaan Allah. Bukan bekerja untuk Allah. Tapi melakukan pekerjaan Allah sebagai anaknya. Pekerjaan Allah itu cuma satu. Nggak repot kok. Cuma satu pekerjaan Allah, mengasihi. Begitu. Oke, baik. Jadi berarti bisa dikatakan atau sedikit mungkin menambahkan lagi, selain kita bisa mengampuni ketika kita menjadi anak Allah, dan sudah berarti itu kita telah menemukan diri sejati kita ya, bahwa kita ini anak Allah. Dan saya sudah harus mengasihi tanpa syarat, dan saya harus tentu mengampuni, dan itu adalah kesempurnaan yang diharapkan oleh Bapa, karena Bapa adalah kasih dan Dia adalah Maha Pengampun. Seperti itu ya Bu ya. Ya, tadi kan dibilang di bacaan tadi pengampunan itu bukan sesuatu yang berat kalau kita sudah mengalami kasih Allah. Karena kalau memang terang sudah masuk ke hati kita berpikiran jahat atau tidak bisa mengampuni kemarahan itu kayaknya
Ya, kemarahan tetap ada kita sebagai manusia kalau dilukai tetap sakit hati, tapi itu nggak bertahan lama karena kita sudah merasakan Allah dalam diri kita, sudah ada terang di situ. Walaupun nanti hati kita mendung sebentar tok, sebentar aja gitu, udah terang lagi karena ada kasih Allah di situ gitu. Jadi pengampunan itu bukan beban, tapi itu ya seperti yang Yesus bilang, yang kupasang itu ringan dengan kasih Allah tadi. Kalau kita sudah ketemu, udah berjumpa dengan pengalaman kasih Allah, pengampunan itu mengalir begitu saja. Karena kita sudah latihan menyangkal ego tadi, mata kita hanya tertuju pada Allah, jelas kasih itu otomatis mengalir. Prosesnya begitu. Ini proses ya, bukan harus begini, harus dilakukan begitu, tapi ini sebuah proses. Baik. Kemudian mungkin ada yang bertanya, kira-kira dari antara kita mungkin ada yang bertanya, gimana sih kita bisa boleh dapat merasakan kasih Allah, atau seperti apa sih rasanya kasih Allah? Misalnya seperti itu, Bu. Kira-kira? Ya itu nggak bisa kita cari ya, kita usahakan enggak. Itu Tuhan sendiri yang mewahyukan dirinya kepada kita. Yaitu meditasi salah satu cara untuk mempersiapkan diri kita menerima kasih Allah. Meditasi itu salah satu cara mempersiapkan diri untuk menerima kasih Allah. Nah, kapannya saya nggak tahu. Karena itu rahmat. Itu rahmat suka-suka Tuhan. Saya nggak bisa menentukan. Baik, kalau ada yang bisa. Ya. Tambah Nov. Lengkap. Tadi apa ya, Sister? Aku lupa. Ada yang mau tak tambah sih sebetulnya. Bahwa, tadi lupa. Aku mau nambah apa lupa. Nanti aja kalau ingat. Pak tadi mungkin mau nambah sesuatu. Sambil tak ingat-ingat. Bu Novi. Tadi. Bu Novi. Iya, baru. Halo. Maaf, saya sedikit mau sharing ya. Ya. Nah, Sip, malah. Tadi ada menyinggung tentang suara hati. Nah, itu memang bagian dari diri sejati dan keheningan yang kita butuhkan untuk bisa mendengarkan suara hati. Meditasi adalah sarana kita untuk hening. Lalu saya ingin sharingkan apa yang pernah saya alami. Suara hati itu menuntun kita kepada sebuah pengalaman akan relasi kita dengan Allah yang intim. Memang, itu benar. Dan kasih adalah hal yang paling utama yang kita lakukan. Dalam hal ini, sebenarnya suara hati kita menuntun kepada kasih itu sendiri. Salah satu contoh, pada proses penerimaan saya yang pertama, tahun 2007, ya, saat itu suara hati saya mengatakan, dengan percaya, dengarkan suara hatimu, kemudian bawa dalam keheningan doa. Niscaya kau tahu apa yang harus kau lakukan. Ini saat itu saya masih centering prayer. Jelas ini panjang, suara hatinya yang ku dengar, yang ku tangkap. Memang sekilas, tapi itu jelas. Dengan berdoa, saya tidak tahu bagaimana proses itu terjadi, tapi yang jelas dengan berdoa, kita meyakini, kita mempercayai bahwa proses menerima itu akan dilalui. Setelahnya baru saya sadari, baru saya bisa menyimak, apa yang saya alami itu adalah proses di mana kita dibimbing dan dituntun. Dan pengampunan, mengampuni adalah bagian dari kasih itu, bukan bagian, mengampuni adalah kasih itu sendiri. Karena dengan kita mengampuni, kita bisa menerima. Karena jelas saat itu ketika saya berdoa, saya boleh sedikit membuka karena orang yang bersangkutan pun juga
saya klarifikasi, siapa dia? Karena ada sebuah nama seorang wanita dan itu ternyata adalah ibunya. Di usia dia 4 tahun dia ditinggal ibunya. Dan itu ada dalam doa saya dan saya tidak tahu akan bagian cerita itu. Dan dari situ saya lalu kemudian mengalami seperti selaput mata yang terbuka, seperti peristiwa Magdalena di makam Yesus ketika dia menganggap seorang penjaga itu adalah penjaga kubur. Dia tidak mengira bahwa itu adalah Yesus. Dan ketika Yesus menyapa sebagai sebutan yang paling hanya dia sendiri yang menyadari dengan panggilan Maria, lalu dia menyebut Rabi, itu menjadi suatu pengalaman yang terdalam. Ketika saat itu saya mengalami peristiwa di mana saya seperti selaput mata saya terbuka oleh sebuah proses di mana ada pemahaman, ada pengertian, ada pengetahuan, lalu kemudian menerima. Lalu kemudian ketika itu sudah saya terima, lalu proses pada menerima berikutnya ketika saat ini, sekarang ini, ya masalah yang saat ini sedang saya lakukan, yang sedang saya hadapi, itu pun juga suara hati membimbing saya. Suara hati itu saya tangkap, saya pernah bercerita ini pada Ibu Maudi sekitar tahun 2013. Ibu Maudi sudah di Amerika. Ibu, saya mendengar suara hati. Apa suara hati yang kau dengar? Saya tidak tahu apakah ini Yesus, suara hati Tuhan, atau suara hati saya sendiri. Lalu suara hati dalam arti diri saya, keinginan saya atau apa? Apa yang kau dengar? Saya menjawabnya, saya mendengar, diamlah, dengarlah, ikutlah aku. Tahun 2013 itu adalah awal di mana saya mulai ditinggalkan suami saya. Saya tidak akan mengira bahwa saya akan digantung selama 9 tahun tanpa kejelasan, tanpa kepastian, tanpa berita apapun. Ditinggalkan. Tidak ada pilihan selain menerima. Tidak ada pilihan selain menghadapi dan menjalani. Tapi selama itu saya jalani, tidak ada kemarahan, tidak ada kedongkolan, tidak ada kekecewaan, ringan saya jalani. Tidak ada rumah untuk tempat saya berteduh. Saya menyewa di sebelah rumah yang dalam artinya sama sekali semi permanen pun tidak, hanya 35% mungkin semi permanennya. Jadi masih lantai, kanan kiri masih kayu, atap juga nggak ada plafon, bocor iya segala. Saya melalui semuanya mulai dari nol, tapi tidak ada rasa merasa diri terbebani atau merasa diri berat. Hingga satu persatu saya bisa hadapi seperti itu. Anak-anak pun juga mulai terbangun, bahkan secara kedewasaan mereka memahami situasi kondisi kami sebagai orang tua. Diam, dengarlah, ikutlah aku. Ini suara hati yang aku nggak akan memikirkan itu. Mau di waktu itu juga, itu pasti Tuhan. Kenapa saya merasa saya tidak ingin memikirkan? Karena ikut aku. Ikut aku. Berarti apa yang menjadi suara hatiku, yang menjadi tuntunanku, itulah yang harus aku dengarkan. Belajar untuk hening, karena jelas yang dulu saya bisa hening, bisa meditasi dengan tenang, sekarang menjadi mungkin super sibuk. Seperti begini tadi saya sudah berapa kali loncat dari kursi, nah dipanggil pasien. Berapa kali saya meninggalkan jam-jam doa untuk sibuk, untuk pekerjaan. Beberapa kali saya mencoba untuk menarik diri ibaratnya. Dari hal-hal yang sebelumnya terasa mudah, ini menjadi sulit.
karena banyaknya pelanturan. Bisa dibilang kebingungan juga. Ada berapa keputusan-keputusan, ya benarkah ini, adakah jadi peran otak menjadi seperti naik ke permukaan. Padahal dari awal sudah ada tuntunan. Diamlah, dengarlah, ikutlah aku. Tapi itu betul. Seperti ada manusiawinya jalan, ada kehampaan juga ada kesendirian juga ada ketakutan juga ada. Semuanya aku enggak merasa diriku fine. Meskipun itu ada suara hati, tapi manusiawinya juga muncul gitu. Dan ya itu perjalanan antara ego menuju ke diri sejati. Itu saya benar-benar saya alami. Makanya saya juga kadang menulis bahwa hari ini aku mengalami apa? Aku mengalami seperti ada rasa sesak, rasa nyesak, rasa perih di dada gitu. Itu bukan aku membuat sendiri. Sebenarnya aku nggak mau juga kayak gini rasanya. Tapi itu saya alami, itu saya rasakan. Dan kadang saya juga bagi dengan yang lain. Ketika saya di rumah sakit sendiri, saya tanda tangan, operasi sendiri, mengalami ketakutan, tapi tetap masih bisa setir pulang dari rumah sakit sendiri. Itu sepertinya, ya meskipun ada rasa takut, tetap saya bisa menjalani. Sama seperti meditasi. Meski ada pelanturan, tetap saya usahakan untuk tetap duduk di bangku yang sama, di jam yang sama, di tempat yang sama. Jadi satu yang ingin saya sharingkan di sini bukan soal kita bisa terlatih dalam keheningan untuk mendengarkan suara itu atau tidak, karena itu ya sesuai dengan rahmat Tuhan. Dan saya tidak merasa bahwa saya lebih dari yang lain, cuma ketika kita mempercayakan kepada suatu hal, entah itu persoalan itu berat ataupun ringan, besar ataupun kecil, jika kita sudah mengalami, ya itu yang disebut dengan anak Allah, kita betul-betul mengalami tidak secara konsep. Saya sendiri tidak merasa saya tidak berkonsep. Unknowing. Benar-benar saya tidak tahu apa yang saya alami, dan yang saya persiapan adalah kesungguhan, ketulusan. Kalau A ya bilang A, kalau B juga bilang B. Sakit, aku bilang sakit Tuhan. Kalau nggak bisa meditasi, nggak bisa tenang karena penuh dengan nangis ya, saya nangis, saya nggak berpura-pura seperti itu. Jadi saya mau share dalam hal ini, mungkin perjalanan menuju kesejatian itu tidaklah mudah, banyak tantangan, banyak hal yang mungkin akan kita geluti, tetapi jangan berhenti untuk pada sebuah alasan, mungkin karena kelelahan atau kebosanan atau merasa diri ya semacam tuntutan atau istilah anak Allah itu jangan menjadi satu dialami gitu. Tadi pagi juga seorang teman yang juga dia di masa lalu saya, dia share tentang sebuah true story. Saya bilang, itu bukan hanya kisah cerita dari orang lain, itu harus real dialami. Begitu itu sharing dari saya. Bu Novi pas menguap juga pas di depan. Ini yang bagian lighting ini. Bu Novi juga menguap. Ya, saya yang bicara, Bu Novi yang disorot, pas Bu Novi menguap. Mungkin saya ingat juga tadi Pak Leo sama Bu Nunuk tadi, ingat saya. Jadi ingat tentang tadi, kok gampang ya kita tuh lihat kesalahan orang lain, tapi kadang lihat diri sendiri itu sulit. Sebenarnya yang paling sering kita lihat dari kejelekan orang itu biasanya ada pada kita. Jadi misalnya saya paling nggak suka orang itu katakanlah sombong atau suka rasan-rasan. Coba diteliti, kali-kali kita yang sombong, kali-kali kita yang suka rasani. Atau itu paling mudah. Jadi apa yang kita nggak suka dari orang,
sebetulnya itu biasanya penyakit kita paling gede. Tapi jangan putus asa, karena kayak tadi Bu Siska bilang, itu hanya penyakit atau istilahnya penyakitnya si ego, penyakitnya si hamba, bukan penyakitnya diri sejati. Jadi nggak usah terlalu khawatir. Dan si hamba ini kalau punya penyakit, biasanya suka cari perhatian, suka action gitu loh, berlebih-lebihan. Terus salah satu berlebihannya, aku sakit loh, aku nih salah satu penyakit yang paling kronis itu adalah menghakimi diri sendiri. Ya. Kita anggap diri kita jelek, kita anggap pendosa, kita anggap nggak bisa maju. Dia itu sebetulnya cari perhatian. Nggak apa-apa, itu memang kelakuannya. Jadi kalau itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Kembali hening. Meditasi toh, kembali hening. Dia mau menghakimi diri sendiri, dia melihat kejelekannya sendiri, dia mau ngatain dirinya apa sendiri, hamba itu biarkan panasnya turun. Istilahnya kita punya hamba dan hamba itu sakit. Ya istilahnya udah dibiarkan aja. Obatnya cuma satu, dia butuh ketenangan toh. Jadi kita meditasi, kita hening, ya kita lihat aja. Jangan ditekan, ditolak atau tidak diakui atau aku sudah tidak begitu. Ya, itu memang muncul sering-sering, tapi itu ingat itu kan cuma kulit luar. Nanti kalau hamba itu tahu kalau ternyata tuannya itu cinta, walaupun dia itu lebay, ngalem, ataupun suka fitnah ataupun apapun, tapi tuannya tetap cinta, tetap mengasihi. Suatu saat hamba itu akan merasa, suatu saat secara mujizat bagaimana enggak tahu, si hamba itu akan merasa sangat dikasihi. Ego itu jangan ditindas. Ego perlu didengarkan, tapi jangan diturutin semuanya gitu loh. Jadi kita hanya perlu sadar aja. Kalau dia bikin ulah apa aja, ya kayak anak kecil itu loh. Siapa yang sudah punya anak mestinya tahu bagaimana menghadapi anak kecil itu. Dia kalau terlalu dimanja ya bubrah, terlalu ditekan dia ya depresi, menjadi-jadi. Jadi itu. Jadi kalau kita mudah sekali lihat kesalahan orang, terus kalau memang mau merenung atau mau apa, itu dicoba. Mosok aku enggak punya penyakit itu. Dan nanti kalau ketemu, dan memang ternyata itu penyakit kita, enggak usah dihakimi. Seandainya ego ngakimi diri sendiri, senyum aja. Itu terjadi pada semua orang. Kalau itu, aku enggak gitu kok. Nah, itu ada dua kemungkinan. Dia itu makhluk luar angkasa, atau dia sudah atau dia seorang bukan malaikat, dia seorang hipokrit atau apa? Ya. Hipokrit apa bahasa Indonesia sih? Munafik. Jadi hanya dua kemungkinan. Kalau dia alien, makhluk luar angkasa, dia itu seorang hipokrit atau seorang munafik. Malaikat pun akan mengakui seandainya dia punya kelemahan. Itu bedanya. Setan tidak mau ngakui kalau dia punya kelemahan. Tapi kalau malaikat, dia bilang capek Tuhan aku. Nggak usah malu mengakui kelemahan kita karena semua orang punya. Jangan khawatir. Orang bilang kita serakah, aku juga serakah kok. Cuman kita nggak mau menampilkan serakahnya itu aja, suka jaim gitu aja. Tapi dalam hati kalau mau jujur, semua orang pasti punya rasa serakah. Misalnya, sombong, semua orang punya rasa sombong, pengen lebih dari yang lain, cuman kadang nggak diperlihatkan aja. Saya bilang semua itu manusiawi, cuman perlu disadari aja. Para kudus saja ngomong kalau dia masih, tapi nggak terus berlebihan terus kita berbangga dalam dosa, ya nggak gitu. Iya. Nggak, itu juga ego, biar nampak dari hati. Nah, itu juga ego. Jadi dia bisa menampilkan dua macam.
dia sok suci, tidak punya salah, atau dia, wah aku yang sudah bertobat, aku sudah menganu, aku sudah tidak, dosaku banyak sekali, aku sok rendah hati. Wah itu ya kayak aku kan ya Bu ya, apa yang kulakukan, apa yang terjadi. Dan nah, itu kalau kita sudah bisa menertawakan kebodohan kita sendiri, iya betul, sama KB ini, goblok betul. Angel, kok repot, Gus Dur tuh gitu aja kok repot. Tapi anu ya Bu ya, kita menjadi satu catatan bahwa meski kita apa adanya diri, tetap kita bertekun dalam meditasi. Karena meditasi benar-benar menolong untuk kita bisa hening. Pengalaman yang saya alami yang kemarin itu, penerimaan saya yang pertama dan yang kedua itu benar-benar unknowing. Benar-benar saya tidak ada pengetahuan sama sekali. Baca buku pun juga hampir nyaris tidak ada. Saya hanya bisa mengandalkan pengalaman apa yang saya alami, lalu gerakan hati, dorongan hati, mau apa kemana saya ikuti. Mau ke Malang, ke Batu Malang saat itu, saya ikuti. Kalau enggak gitu saya enggak akan ketemu Romo Verbek, Romo Siriatus. Orangnya masih ada di sana. Dan kami sharing. Ini yang terjadi, ini pengalaman yang kualami. Dan dia terbuka, dan kami terbuka. Lalu kemudian yang saya tunggu adalah momen menerima kedua. Tapi apa yang dikatakan putri saya yang di luar dugaan saya adalah cinta yang membebaskan. Itu saya terkaget-kaget. Putri saya mengatakan, Mama sudah melakukan satu poin cinta yang membebaskan. Dan nanti akan saya share apa cinta yang membebaskan itu karena saya juga sharing dengan Romo Bono. Dan Romo Bono memberi sebuah renungan yang sangat apik sekali yang terkait dengan cinta yang membebaskan. Jadi cinta yang membebaskan adalah di mana kita cinta itu tidak bergantung kepada kebutuhan pasangan. Itu sesuatu yang secara sakramentalia aku merasakan bahwa Allah hadir dan Allah membentukku seturut dengan kehendaknya, pas, fiat voluntas Tuhan. Tapi saya juga tidak merasa bahwa aku sudah begini, sudah. Enggak. Tetap juga aku masih ada rasa. Aku ini masih normal. Masih seperti ini. Secara kodrat saya masih mengalami seperti ini. Jadi itu satu hal yang menarik tetapi juga harus hati-hati. Bagaimanapun juga godaan bisa masuk. Apa yang kulakukan, apa yang kumiliki, apa tadi ego tadi ya. Nah, itu menjadi satu gambaran kita. Apa yang dikata orang? Ya, apa yang dikatakan orang, penilaian orang. Saya sampai, lihatlah saya bilang gitu. Saya vaksinasi itu bontot nasi bungkus. Karena ada nasi dan sayur kemarin masih ada. Dan ketika saya mau makan, tiba-tiba ada pasien memanggil. Akhirnya jadwal saya sarapan terpending kan. Sementara saya harus berangkat setelah itu ke tempat vaksin di SD. Ya otomatis ya karena saya cari susah, ruwet, akhirnya ya saya bungkus saja pakai nasi bungkus, saya karetin. Begitu simpel. Jadi ketika orang sharing, saya videokan dia, ini lihat, ada di sebelahku nasi kotak, ini ada nasi bungkus, saya bilang. Ya, saya bukan merasa menjaga image atau apa, tapi kenyataannya seperti ini. Apakah kau mengakui atau tidak, ya terserah. Tapi saya bodoh amat. Sekarang saya lapar dan saya makan. Baru saya ada tamu satu loh. Apa itu? Teddy. Oh Pak iya, Teddy. Monggo. Pak Teddy, silakan. Ya. Pak Teddy dari mana ya? Salatiga. Ya, selamat malam Bapak Ibu, salam kenal. Saya dari Salatiga. Mantap. Ya, sharing dan pengajaran dari Bapak Ibu tadi sangat bagus sekali. Cuman saya tambahkan sedikit saja. Ya mungkin kalau diri sejati itu ya apa adanya kita seperti tadi dibilangkan, tanpa memakai topeng. Tetapi kalau sudah mulai ada konsep, ada segala macam kepalsuan dalam diri kita, kita pasti akan memakai topeng. Apakah kita mau melepaskan topeng-topeng kehidupan kita?
Itu saja mungkin. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Teddy. Thank you Pak Teddy. Terima kasih Pak Teddy dari Salatiga. Kasih sama-sama Ibu Arum. Baik, sudah jam, oke. Berarti kalau bisa saya simpulkan garis besarnya aja ya Bu ya, dari terkait diri sejati kita ketika kita sudah berada pada kondisi bersama Allah, dengan dimana kita sudah mampu dan sanggup untuk mengampuni dan mengasihi, tentu segala sesuatunya dalam kehidupan kita menganggap itu adalah sesuatu yang tidak menjadi beban berat, karena kita sudah meyakini dan menyerahkan seluruh kehidupan kita sebagaimana anak Allah berpasrah pada Bapaknya. Jadi bisa dikatakan tentu saja hubungan relasi kita satu dengan lainnya tentunya akan terbentuk dengan baik sebagaimana yang diharapkan Bapak ketika kita disakiti atau merasa susah dalam hidup ini, terjadi apapun kita ikhlas mengampuni. Dan ketika kita betul-betul melihat diri sesama kita di sekeliling kita, yang ada di sekitar kita, itu kita memandang segala keseluruhan diri pribadi mereka itu sebagai seseorang yang kita kasihi, terlepas dari kesalahan mereka, kekurangan mereka, kita memandang mereka seperti Bapa memandang kita yang memiliki kekurangan yang ada pada diri kita mengasihi dan mengampuni mereka. Baik. Karena waktu yang sudah jam 9 malam, rasa-rasanya kurang ya waktunya ya. Minta maaf. Jadi apakah ada pengumuman Bu Aru? Untuk sudah saya ungkapkan tadi Bu Lisa, untuk hari Rabu pagi dan Kamis pagi untuk di-share ulang untuk jadwal kita Zoom. Lalu kemudian untuk dimohon bantuannya teman-teman yang hadir di sini untuk nge-share kembali jadwal webinar kita dengan Romo Bono. Ya, di situ dikatakan tentang melihat kehendak Allah melalui discernment. Itu juga kembali lagi suara hati. Ya mungkin ada pengalaman di sharing saya tadi. Cuman di sini saya ingin apa yang disampaikan Romo Bono itu lebih memudahkan kepada pengertian, pemahaman dan pengetahuan kita semua sebagai meditator. Lalu untuk mungkin jadwal berikutnya yaitu untuk Romo Buyung, karena beliau spesialisasi Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Memang di situ kasus-kasus psikologi terutama dialami oleh para orang kudus. Suster Teresia, kanak-kanak Yesus ya, bisa dibilang seperti itu. Mudah-mudahan ini juga akan membantu kita mengatasi peziarahan kita. Ya tentu ada faktor-faktor psikologi yang akan kita alami. Ini juga menjadi salah satu kebutuhan kita sebagai pejalan keheningan. Tidak, saya minta sih untuk petugasnya semoga dilibatkan semua ya, Bu Lisa. Baik yang dicoba ditarik lagi mereka yang selama ini pernah aktif lalu tidak aktif. Untuk Kalimantan Omikron masih merah ya, belum bisa untuk pertemuan offline. Baik, oke. Terima kasih banyak Ibu Arum. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Ibu Siska, Ibu Novi, Bapak Ibu sekalian dalam keuskupan kami, juga Pak Teddy, jauh-jauh dari Salatiga Pak, terima kasih banyak kehadirannya. Kita akan bertemu kembali pada minggu depannya dengan weekly teaching yang lainnya. Juga masih kaitannya dengan doa yang Ibu Arum sampaikan tadi. Baik, mari kita persiapkan waktu kita untuk doa penutup. Silakan Bu Sabransyah. Semoga kelompok meditasi ini menjadi rumah spiritual bagi yang mencarinya. Semoga keheningan ini menjadi kekuatan untuk
membuka hati citra Allah, sehingga dengan demikian kami saling mengasihi. Damai, berlaku adil, dan menjadi manusia yang bermartabat. Semoga keindahan kehidupan ilahi memenuhi setiap hati yang berdoa di sini dengan harapan dan kegembiraan. Semoga kami yang berdoa di sini dikuatkan oleh Roh Kudus untuk semua yang datang dan menerima mereka secara kudus. Doa yang sederhana ini kami ungkapkan dengan perantara Kristus Tuhan kami. Amin. 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 Terima kasih banyak, Mas Abraham. Oke. Puji Tuhan. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Malam. Pak Teddy, Terima kasih Pak Nanti lagi ya, Bu.